Adib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sana wa karama rasulullah alihi sana Husain Fatimatu Zahra Sekali Jilani wa dari Imam Syafi'i Nabi Malik Ambani Nawawi Rabbi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Zainal Majid Ahmad Isa Bakir Qaddam Muhammad Wali Ali wa Suli wa Qur'an ajmain Sumailah ruhai walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bilum fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 59 ya. Arabiatu takhlilul lihyati wal asabi. Qala Ammar bin Yasir rahimahullahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'a yukhallilu lihyatahu wa unfatahu
wa kana ya'khuzu kafan min ma'in fayadkhuluhu tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihyatahu wa yaqulu hakadha amarani rabbi azza wa jal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riku aridahu ba'dal araqi wa yashukku wa yusbiku lihyatahu bi asabihi min tahtiha wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku tahlil lihyatihi fi ba'dil ahyani wa yaqtafi bi ghurfatin wahidatin yaqbiduha ala ra'sihi wa lihyatihi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man lam yukhallil asabi'ahu bil ma'i khallalahu Allahu ta'ala bin nari yaumal qiyamati. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya bicarakan tentang sunnah-sunnah di dalam wudhu nih ya. Kemarin yang pertama masalah siwak. Terus yang kedua cuci tangan, yang ketiga yaitu berkumur dan istinsak ya, masukin air ke hidung dengan membuang itu. Nah, sekarang yang keempat nih. Arabi'u tahlilul lihya wal asabi ya, yang keempat sunat wudhu yang keempat yaitu menyelat-nyelatkan jenggot dan jari tangan kaki dah. Qala Ammar bin Yasar, qala berkata Ammar bin Yasar atau Yasir ya, radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallam idza tawaddoa apabila dia wudhu Rasulullah yatakhallalu lihyatahu wa unfaqatahu. Ya, Rasulullah menyelat-nyelatkan ya, Rasulullah apabila wudhu dia menyelat-nyelatkan jenggotnya dan unfaqah. Unfaqah nih yang di bawah ini nih ya. Ya, rambut yang di bawah bibir. Itu unfaqah, bahasa Indonesia apa enggak ada tuh. Ya. Nah, itu ya, itu rambut yang ada di bawah bibir itu bahasa Arabnya unfaqah gitu ya. Namanya apa nih, jenggot, alis, ya, bulu mata, ya kan ada namanya pada. Nah, kalau ini ya nggak ada sebutan bahasa Indonesia tuh, ya. Nah, ya teman dikata rambut yang di bawah bibir gitu, ya. Nah, kalau jenggot, ya rambut yang di bawah janggut, gitu, ya, jenggot, gitu, ya. Nah, itu ya unfaqah. Maka ya'khudzu kafan min ma'in. Nah, adalah Rasulullah SAW mengambil ya satu ya telapak tangan tuh dari air, fayudkhiluhu, Nabi masukkannya tuh air tahta hanakihi ya, di bawah ya nih ya hanakan nih, bawah janggut apa nih, leher ya gini ya. Itu ya, masukin di situ. Ambil air gini ya, anaki itu wa yukhallilu bihi lihyatahu, dan Nabi ya mentahlil menyiatkan nyelit-nyelitkan di punya jenggotnya. Wa yaqulu, dan Nabi bilang hakaza amarani rabbi azza wajal, beginilah Allah azza wajal memerintahkan saya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riku aridahu ba'dal araqi wa yusbiku lihyatahu bi asabihi min tahtiha. Dan adalah Rasulullah sallallahu ya ya'riku aridahu ya, ya'riku aridahu itu menggosok ya, gosok-gosok ya, di punya arid nih, cambang gitu ya. Ah ya, ba'dal araqi ya, sebagian ya gitu ya, jadi jambang itu digosok-gosok. Wa yusbiku lihyatahu bi asabihi min tahtiha, dan Nabi mentasbik. Tasbik itu masukin jelatin gitu di sini jadi jenggot gitu. Ya, gitu. Ya, dimasukin tuh ya, lihyatahu jenggotnya, bi asabihi dengan ya dengan jari-jarinya min tahtiha dari bawah jenggot tuh.
Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku tahlila liqiyatihi fi ba'dil ahyan. Kata Ibnu Abbas, ya, saya lihat Rasulullah SAW meninggalkan menyelat-nyelatkan jenggot pada sewaktu-waktu tuh, bagian waktu. Wayak tapi bigorpatin wahidatin, dan Rasulullah tuh cukup dengan satu sendok, ya, gitu, ya, yakbiduha ala ra'sihi, yupi pak ya, bukan kop, ya, yupi duha ala ra'sihi walihyatihi. Nabi menuangkannya, nyiramin gitu, ya, air yang sesendok tadi ke atas kepalanya dan, ya, jenggotnya tuh, ya, padanya sembangin gitu, terus lari gitu ya. Itu ya. Itu kata Ibnu Abbas. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah SAW bersabda lagi, man lam yukhallil asabi'ahu bil ma'i, ya, khallalallahu ta'ala bin nari yaumal qiyamah. Siapa orang yang tidak menyelat-nyelatkan jenggotnya, ya, dia menyelat-nyelatkan dipunya jari-jarinya. Siapa yang tidak menyelat-nyelatkan jarinya dengan air, halalallahu ta'ala, Allah menyelat-nyelatkan dia tuh, ya, gitu, bin nari, dengan api neraka yaumal qiyamah. Ya. Jadi kalau kita nggak nyelat-nyelatkan jari kita, nanti Allah masukin jari kita nih cuman api gitu, ya. Itu ya, kayaknya penting ya, gitu ya. Itu ya, ini kerjaan sunat ya, tapi ya penting Rasulullah kerjain, gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, ya, iza tawadda'a ahadukum falyukhallil asabi ayadaihi wa rijlaihi. Rasulullah SAW bersabda, apabila wudhu salah seorang kamu, hendaklah menyelat-nyelatkan jari tangannya dan jari kakinya, gitu ya. Jadi jari-jari dua tangannya dan jari dua kakinya. Wa kana Rasulullah SAW iza tawadda'a yadluku ma baina asabi rijlaihi bi khinsarihi. Dan adalah Rasulullah SAW apabila wudhu, dia menggosok-gosok antara, ya, jari-jari kakinya dengan khinsar, dengan kelingking, ya, jari kelingking tangan, ya, kanan kiri. Wa kana, ya, Luqait bin Sabrah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Luqait bin Sabrah, ya, radhiyallahu an yaqulu, qultu, saya bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu, ajarin saya, kasih tahu saya, ya, dengan wudu. Faqala, kata Nabi, asbighil wudu'a, ya, sempurnakan oleh kamu wudu, ya, isbagul wudu, ya, sempurnakan. Wa khallil minal asabi'i, dan selat-selatkan jari-jari. Wa baligh fil istinsaki, dan mubalaghahlah kamu masukin air ke hidung, ya, biar mubalaghah, ya, isep gitu, ya, illa, kecuali antaku naso iman, kecuali kalau kamu puasa. Kalau puasa jangan, ya, bisa batal. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, qul, ya, qallaman yatawaddau illa wa yuqti'uhu, ya, wa yuqti'uhul khata'a wa yuqti'uhul khata' allazi tahta ibhami fir rijli fa innan nasa yusnuna ibahamahum indal wudu'i wa paman tafaqada zalika faqad salima. Ya, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an bilang, qalla, jarang sekali, ya, dikit, ya, jarang, man tawaddo'a, ya, orang yang wudu, kecuali, ya, wa yakhta'uhu khattan, ya, gitu, ya, dia, ya, yakhta'uhu tuh khata'a, ya, ya, apa tuh salah, ya, menggariskan atau menetapkan allazi tahta ilhami, ya, yang ada di bawah, ya, ibu jari nih, fir rijli, ya, jari jempol kaki, gitu ya.
gitu. Fa'inan nasa, maka sungguhnya manusia itu yusnuna idhamahum indal wudu, karena sungguhnya manusia itu ya kebanyakan itu kata yusnuna ibhamahum ya yusnuna ibhamahum itu kayak kita apa tuh artinya ya kayak jempol kita kan gitu kita gituin tuh ya jempol kaki ya kan gitu jempol kaki, nah kita gituin diapain tuh namanya, kita kerutin ya apain ya gitu ya kan, jempol ini kan gitu kan, kaki ini kita gituin biasanya kan jadi nggak masuk air kan gitu ya. Nah itu ya, nah katanya ya, nah ya, nah fa'inan nas yusnuna ibhamahum indal wudu ya gitu. Nah paman tafaqada zalika faqad salima, siapa yang memperhatikan ya yang demikian itu sungguhnya dia bakal selamat ya. Jadi jadi apa jempol kita kan gitu biasa kan gitu apa dibengkokin ya gitu bengkokin gitu kan, kalau bengkokin kan berarti itu di kerutannya kan nggak masuk apa nggak ada air gitu ya. Nah ya yang siapa yang perhatiin nah itu dia bakal selamat kata Sayyidina Umar tuh gitu ya. Ya, al-khamisatu mashul uzunain. Ya, sunatnya wudhu yang kelima yaitu mengusap dua ya telinga, dua kuping. Qalatir Rabi'u binti Ma'uz ya ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, saya lihat Rasulullah SAW berwudu, fa adkhala usbu'ahu, maka Nabi masukkan usbu'nya fi kejiri uzunain ya gitu ya di lubang kuping tuh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya'khuzul ma' bi usbu'ihi ya li uzunaihi, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengambil air ya dengan jarinya ya untuk kedua telinganya, ambil gitu kayak gitu dah ya. Nah gitu ya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah sallallahu bersabda, al uzunani minar ra'si, Rasulullah bilang dua telinga itu, dua kuping itu bagian daripada ya kepala. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang, laisata minar ra'si, ya kata Ibnu Abbas dua kuping itu, dua telinga bukan bagian kepala itu ya kata Ibnu Abbas ya. Nah ya gitu, tadi kata apa Abu Hurairah tuh ya bilang dia dua kuping ini masuk bilangan kepala, tapi kata Ibnu Abbas enggak masuk kepala. Wala minal wajhi, dan juga enggak masuk bilangan muka gitu. Falau kanata minar ra'si, kalau keduanya itu kuping dia bagian kepala, laka nayan bagi ayyakhluqa ma alaihima minasyari, maka sebaiknya dicukur tuh ya ma alaihima yang ada dari keduanya tuh ya minasyari, dari rambut ya gitu di kuping, kalau emang tuh bagian ya ya bagian apa tuh bagian kepala gitu ya. Nah jadi kalau kita mau apa tuh cukur ya ada rambut jadi mesti cukur ke bagian kepala ya, atau mau tahalul tuh kan gitu ya. Walau kanata minal wajhi, kalau keduanya dari bilangan dari muka, laka anayan wagi ayyugsala ya tuhurahuma ya. Nah kalau dia itu keduanya dari bagian daripada muka, maka sebaiknya dibasuh ya tuhurahuma ya kesucian keduanya, wa butunihima ma'al wajhi, dan ya telapak kedua tangannya itu ke muka gitu ya. Kalau emang itu bagian muka ya, jadi air gitu tuh ya. Jadi ini telapak tangan gitu tuh kayak gitu ya. Nah tuh ya itu katanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuzu lirra'si ma'an, jadi dan Rasulullah bilang ambil air ya buat kepala, air yang baru ya, jangan air yang bekas ada ya basuhan di tangan.
Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Umar bilang al uzunani minar ra'si, ya sama seperti Abu Hurairah tuh, ya dua telinga itu dua kuping masuk bagian kepala gitu. Wa kana yaghsuluhuma ma'al wajhi, dan adalah Ibnu Umar membasuh kedua telinga itu berserta muka, zahran wa batnan, ya luar dalamnya, illa somaha, ya kecuali ya somaha lubang itu katanya, ya lubang kuping, ya marotan au marota ini itu dibasuh sekali atau dua kali, ya. Jadi kata Ibnu Abbas ya Ibnu Umar bilang karena muka ya kuping ini bagian dari kepala, nah ya jadi dia basuh tuh sekalian muka kuping gitu ya. Nah kecuali lubang ini kan lubangnya nggak masuk tuh air karena bekas itu ya. Nah dari ambil lagi air itu gitu ya. Summa yudkhilu usbu'ahul ma' ba'dama yamsahu ra'sahu. Kemudian ya Ibnu Umar ya ngambil lagi tuh air dengan jarinya ya sesudah dia usap kepalanya. Summa yudkhiluha fi somaki, kemudian dimasukin ke lubang telinga tuh marotan ya. Asadisu ya, asadisatu asbagul wudu, ya sunat yang keenam, sunat wudu yang keenam yaitu sempurnakan wudu, isbagnya nyempurnakan ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW banyak mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati qurran muhajjalina min asaril wudu faman istata aminkum ayyuti la qurratahu fal wa tahjilahu fal yaf'al. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, banyak sering Rasulullah itu mengucapkan ya inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat itu dalam keadaan ghurran muhajjalina min asaril wudu, yaitu ghurran wajahnya terang ya, muhajjalina anggota tangan dan kakinya terang ya gitu ya, bersinar, min asaril wudu itu karena bekas wudu. Nah, Nabi katakan pamanis tato aminkum, siapa yang sanggup di antara kamu ayyutila ya qurratahu wa tahjilahu, memperpanjang dipunya cahaya wajahnya dan kedua tangan dan kakinya, fal yaf'al, itu maka hendaklah kerjakan. Jadi kalau Quran tuh di muka sini ya, kalau tahjil tangan ya. Jadi Nabi suruh tuh ya, jadi muka ya biar ya isbag, biar rata ya, sempurna ya, rata semua. Nah tangan ya jangan kan batasnya sikut ya, terusin sini nggak apa-apa ya, asal jangan sampai liwat ketek sini ya, kemari ini makro pokoknya di sini. Nah ya jadi sini batas tangan, karena kemari pundak udah bukan tangan lagi kan gitu ya. Nah sini tangan, nah kaki ya, nah ya nyampe betis gitu kan, batasnya mata kaki ya gitu, di atas mata kaki dikit. Nah terus kalau bisa kalau mau perpanjang nyampe dengkul, jangan liwat ke paha ya gitu, karena udah nggak bilangan kaki gitu ya. Nah ya jadi kalau kaki itu memperpanjang, nah itu nyampe ya betis dah, nyampe dengkul tuh, nyampe lutut, nah gitu ya basuhnya. Nah itu Nabi kata siapa orang yang pengen ya panjangan ya dipunya cahayanya, nah kerjain silakan gitu ya, karena tuh nanti kita dipanggil tuh umat Nabi Muhammad dikenalin ya dari umat-umat yang lain itu dengan asaril wudu ya, bekas wudu ya, karena kita nanti di hari kiamat kan kumpul tuh ya semua umat dari umat Nabi Adam nyampe ya akhir umat Nabi Muhammad kumpul. Nah ya yang namanya umat Nabi Muhammad yang mana tuh nanti dikenalin karena wajahnya berseri-seri bersinar gitu ya, karena bekas wudunya. Nabi suruh biar ya isbag, muka kita ini jangan sekedar muka ya, muka kita tuh ya ulama udah bikinin macam itu, min baini mana bete sa'ri ila muntahal zakni ya. Jadi yang namanya muka tuh dari tempat tumbuh rambut ya gitu, rambut kita tuh yang normal di mana gini kan, nah gitu sampai sini ya. Nah lebarnya dari kuping ke kuping
gitu. Ya jangan muka doangan. Ya. Ya, jadi jangan nuduh tuh gini. Gitu. Ya. Oh, ini kemarin kan enggak. Ya, depan. Ya, gitu. Hanya orang yang kalau nggak tahu muka lo mana nih, nggak tahu muka dia, ya, gitu ya. Jadi kalau nyamai muka mana nih muka, ya. Kalau dikata muka lo nih, gitu, ya artinya dia nggak kenal muka, gitu, ya. Nah, ya batas muka tuh segini, nah, ya. Tuh dibatasin sama ya ulama tuh, ya, gitu, ya. Min mana bitisa riroksi ila muntahad lakni batasnya janggut. Nah, minal uzuni ilal uzun dari kuping ke kuping gitu ya kita. Itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghasala wajhahu yuballighu bi rahataihi, dan adalah Rasulullah sallallahu apabila dia membasuh mukanya maka Nabi mubalaghah ya, itu birahataihi dengan dua telapak tangannya. Jadi Nabi kalau basuh muka ya pakai dua tangan gitu ya, biar mubalaghah gitu ya. Ma akbala min uzunaihi, yaitu muka ya yang ada di depan daripada kuping ini gitu ya. Nah, ini semua gitu ya. Wa iza masaha ra'sahu masaha sadagaihi, apabila Rasulullah itu mengusapnya di punya kepalanya, maka Rasulullah mengusap ya sadak ya pelipisnya nih. Gitu ya, uzun ya, gitu ya, lipisnya dia diusap. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, iza tawaddoa, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila dia wudu qasala yadaini ya, Abu Hurairah basuh dua tangannya hatta kada ya belughul mankibaini, sehingga hampir-hampir sampai ke pundak gitu ya. Nah, ini mubalaghah sini ya. Jadi segini dah ya, nyampe ya ketek gitu ya, hampir nyapat batas ya pundak tuh. Wa ghasala rijlaihi, dan Abu Hurairah apabila dia basuh dua kakinya hatta asyra'a pisaqaini, sehingga ya masuk bilangan daripada ya betis ya, asra'a syuru' ya masuk ya bilangan betis tuh gitu ya. Nah, pisaqaini dua betisnya. Summa yaqulu, kemudian Abu Hurairah bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Ya, kata Rasulullah, sungguhnya umatku ya'tuna, mereka itu datang yaumal qiyamah atau yu'tauna ya, mereka itu ya, tunggu umatku nanti yu'tauna yaumal qiyamah ya, didatengin ya, dipanggil ya pada hari kiamat ghurran muhajjalina min asaril wudu'i, itu mereka itu mukanya ghurran ya, bersinar ya, dan juga ya kedua tangan dan kakinya min asaril wudu, karena bekas wudu gitu ya. Pamanis tato aminkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al, siapa yang ingin ya, siapa yang sanggup tuh dari kamu untuk memperpanjang sinar ya dan ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaklah kerjakan itu ya. Ini hadis ya gitu, Rasulullah tuh ya bersabda ya gitu. Wa kana Jabir yaqulu, dan adalah Jabir yaqulu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddoa, saya lihat Rasulullah SAW berwudu, falamma ghasala yadaihi, tatkala Nabi membasuh dua tangannya, ada rolma ala mirfaqaihi, Nabi memutar ya air di atas ya dua sikutnya ya. Jadi kalau Nabi itu kata Jabir nih, lihat Nabi wudu, nah diputar gitu ya. Nah, ya biar ya kita suka itu ya, jangan sini-sini aja gitu ya. Nah, ya diputar biar rata. Entah kalau di sini doangan, di sini pinggirannya nggak kena gitu ya. Ambil air gitu. Nah, kita bisa begitu nih. Nah, sini ntar ya. Tapi kalau kita sih emang air banyak ya. Kalau Nabi kan wudunya dikit. Iya, wudunya kan kalau Nabi kan air apa tuh seliter satu mud gitu ya, seliter lah ya gitu, watt apa tuh cukup kalau Nabi. Kalau kita 3 ember kan kagak
ya nggak cukup. Itu ya. Hanya kalau kita masuk ini ya udah mungkin ya basah sini. Ya kalau basah ya jadi. Kan Nabi kan kalau dikit kan mesti apa? Ya, tinggal dikit itu kudu tangan basah mesti putar-putar gitu ya. Hanya jangan sampai enggak ya kebasuh gitu ya. Ada ya. Ada rolma ya alamir pakai palamma qasala rijlaihi tatkala Nabi itu basuh kedua kakinya balagha bil ma'i Nabi mubalaghah ya dengan air bersangatan ila usulil araqibi sampai ke dasar ya arakib tuh ya tumit di atas tumit gitu ya Nabi tuh sehatnya gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablighul ya lihya ya tablughul khilyatu ya gitu. Tablughul khilyatu minal mu'minina haitsu yablughul wudu. Gitu. Nabi bilang sampainya tuh nanti hiasan nih buat orang mukmin yaitu menurut ya sampainya wudu. Jadi nanti kita kan di surga pakai hiasan tuh, laki perempuan ya pakai gelang, nggak haram ya di sono ya pakai emas gitu ya. Nah ya pakai sampai mana wuduk kita. Kalau wuduk kita nyampe sini ya segini doangan. Kalau wuduk kita nyampe sini terus sono ya roncongan tuh ya pakai emas itu sono itu ya laki perempuan sama pakai sono berhias tuh ya. Gitu. Kalau di sini kan nggak boleh, ya kayak gitu, ya itu ya. Nah kalau sana boleh tuh, ya keroncong gitu, ya kayak gitu, ya pakai hiasan. Emang nggak berat, ya kagak, ya gitu, ya. Lagi tiap hari tukar sana, ya gitu, ya lagi tukar, masuk lagi. Karena di sana ada pasar yang namanya pasar hiasan, ya gitu, ya suku zina. Ya pasar ya hiasan. Jadi setiap hari itu datang kita ke sono tukar baju kita gitu ya lagi pakaian awis itu apaan aja semua yang gini pakai baru lagi kayak gitu ya bebas nggak bayar itu bayar pusing ya iya bayar repot ya bayar itu ya tinggal ambil aja ambil pakai nggak ada yang ngomelin. Ya, nggak ada yang ngomelin, nggak apa, ambil diri, swalayan, ya, ambil diri dah cari gitu, ya. Ada tuh orang perempuan pada semua, gitu, pakai hiasan. Jadi Nabi kita tablughul khilyah, ya, sampainya tuh, ya, hiasan pada orang mukmin itu haitsu yablughul wudu, di mana sampainya wudunya. Jadi wudunya di batas mana, gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu bilang wallahi ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisai'in dunan nasi illa bisalasati asya'a ya gitu ya Ibnu Abbas tuh ya Ibnu Abbas ya bilang gitu ya Abbas ya. Ya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bilang ya wallahu ya bukan wallahi wallahu ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisai'in dunan nas ya gitu Allah tidak mengkhususkan Rasulullah SAW katanya dengan sesuatu tidak ya manusia artinya Allah nggak khususin buat Nabi aja ya gitu ya nah gitu illa bisalah sati asya'a kecuali yang dikhususkan buat Nabi itu macam fa innahu amarona an nasbiqal wudu'a ya sungguhnya Allah perintahkan dia ya maka Nabi perintahkan kepada kita untuk isbagul wudu sempurnain wudu wala nakulus sedekah dan jangan makan sedekah. Ini yang dihususin sama Nabi nih ya. Allah tuh khususin pada Nabi Allah perintahkan tuh Nabi isbagul wudu dan ya jangan makan sedekah ya. Nabi enggak nerima zakat ya. Sedekah di zakat sini ya atau juga sedekah apa ya sedekah sunnah juga ya Nabi enggak terima kecuali hadiah
ya kan beda sedekah sama hadiah gitu ya. Nah ya, Nabi nggak terima tuh, Nabi nggak makan tuh yang namanya zakat, Nabi nggak makan, nggak boleh, dilarang, haram ya, sehingga tuh anak cucunya tuh ya Nabi tuh ya diharam ya untuk makan sedekah apa tuh ya zakat tuh ya. Nah wala ya apa ya ya wala nunza ya khomra alal khalili ya gitu ya gitu, wala nunza khamra alal khaili ya gitu. Wala nunzal khimara, bukannya khamra, nggak ada titiknya kan ya, himar ya. Nah ya, wala nunzal khimara ya gitu alal khaili, dan nggak boleh ngawinin ya gitu, nunza tuh ya kawinin ya khimar kepada ya khail kuda ya, jadi nggak boleh ya, karena nanti anaknya ya apa, karena kalau khimar kan haram ya, nggak boleh dimakan, kalau kuda masih halal ya, kuda halal tuh dimakan ya, cuman makro gitu ya. Nah khimar nggak boleh gitu ya, jarang tuh ya gitu ya, karena ya inna ankaral aswati ilau sautul hamir, kata Allah, sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara himar gitu ya. Jadi nggak dikasih tuh Nabi yang dikhususkan. Jadi sini ya kata Ibnu Abbas, Allah tidak mengkhususkan ya kita nih ya, wa ma khassana Rasulullah ya gitu, Allah tidak mengkhususkan ya kepada Rasulullah tuh kepada kita gitu ya. Nah ya dengan sesuatu ya dunan nasi ya, tidak kepada orang lain, illa bisalasin, kesalasatin lo, kecuali 3 ya. Innahu amarona ya annus bigal wudu ya, bahwa Allah tuh perintahkan Nabi tuh ya supaya isbagul wudu, wala naqulu sedekah, dan kami nggak boleh makan sedekah, wala nanzil khimara alal khaila, dan jangan ya alal khaili, dan nggak boleh ngawinin ya khimar dengan ya khail ya kuda. Asabiatu fi miqdaril ma, dan sunatnya ya, yang sunat duduk yang ke-7 yaitu membatasi, mengkadarkan tuh air ya gitu ya, jadi jangan sampai israf ya. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Anas bin Malik radhiyallahu an bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya min aisarin nasi sobban lil ma'i fil wudu'i ya, ada Rasulullah sallam orang yang paling ringan ya gitu ya, orang yang paling ringan menuang air ya fil wudu'i waktu wudu ya. Jadi Rasulullah tuh nyuangin air waktu wudhu tuh paling ringan gitu ya, jadi dikit gitu ya, nggak kayak gitu kan buka ya gitu ya sebanyak-banyaknya kalau gitu kan gitu ya. Hanya Rasulullah tuh ya kalau wudhunya cukup seleter ya gitu ya, kalau kita buat buka aja juga kan iya, di tangan kumur gitu ya, habis sudah seleter ya. Nabi mandi ya 1 sok ya 3 liter ya, 1 sok tuh 3 liter ya, kalau kita mandi 3 liter itu sendokan aja kan, sendokan udah lebih 1 liter sendokan itu. Nah itu 3 sendok begitu ya baru ya nggak rata ya kagak gitu tuh ya Rasulullah tuh ya. Nah ya paling ringan katanya gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yanha anil israf, dan Rasulullah tuh melarang ya gitu wudhu tuh dengan israf ya gitu ya. Jadi Nabi melarang israf ya. Allah juga di Quran kan ngarang israf, wala tusrifu ya, jangan kamu israf berlebih-lebihan gitu, apaan aja ya, bukannya gunain air sampai lagi wudhu ya kan. Kalau di dalam Jumat tuh katanya walau minal bahri taroba ya gitu, sekalipun kita wudhunya tuh di laut gitu tetap nggak boleh israf ya gitu ya, kayak kita dulu di kali dah iya di kali wudhu gitu ya gitu ya tuh ya. Nah nggak boleh israf. Wa yaqulu la tusrifu fil ma, Nabi bilang jangan kamu israf
pada air. Walau kun ta'ala tarafi nahrin jarin, sekalipun kamu ada di pinggir ya, di ujung di pinggir kali yang mengalir tuh ya, gitu. Sekalipun kita di kali tuh yang itu. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu sayakunu min ummati man yata'adda fi tuhurati wa tawadda sallallahu alaihi wasallam maratan fi ina'in ala nahrin. Ya, Nabi bilang akan terjadi nanti pada umatku orang yang berlebih-lebihan, ya, melampaui, tak ada tuh melampaui batas, ya, fituhuri dalam bersuci, wudu. Wa tawadda Rasulullah sallallahu maratan, satu waktu Nabi berwudu fi ina'in, yaitu dengan bejana ala nahrin, yaitu di sungai. Falamma paraga, tatkala selesai itu wudunya, abraqa, ya fasallahu bin nahri, maka Nabi itu kosongin, artinya Nabi tuang tuh. Jadi Nabi itu uduk di kali, katanya, jadi bukannya dicaup gitu, ya, diambil pakai, ya, kayak kita umpama cendokan atau apa gitu dah. Nah, diuduk, habis itu kalau lebih Nabi kembalian lagi, tuang lagi, ya, kok kita ambil lagi, tanyakan lagi gitu, ya. Aprogo tuh Nabi kusangan pasolahu bin nahri, Nabi, ya, tuangin tuh, ya, ke sungai. Watawaddo amaratan ura, pada sewaktu lagi Nabi berwudu min dalwin, yaitu dari timba, ya, dalwun. Pamajja fihi ma'un, ya, Nabi penuhin tuh air, ya, gitu. Nah, pamajja fihi ma'ul madmadah, maka Nabi majja, ya, mengisi tuh, ya, air itu dengan ma'ul madmadah, air berkumur. Ka'annahu, ya, ka'annahu misku, seakan-akan tuh misik, ya. Jadi Nabi itu habis wudu, diwudu ambil air gitu, ditimba, Nabi usap, masukin tuh air ke mulutnya, kemudian Nabi buang lagi tuh air. Nah, itu bau tuh air yang Nabi buang itu sama seperti bau misik katanya. Sumastan sara, kemudian Nabi keluarin kharijan anhu, di luar itu, ya. Ina, ya. Wakana, ya, ya getasilu bisa, ya, ila khamsati amdadin. Nah, adalah Rasulullah SAW tuh mandi dengan satu sok, ya, sampai 5 mud gitu, ya, satu sok tuh, ya. Kalau kita ukuran kita satu sok itu, ya, 2,5 kg, ya, gitu, ya. Kalau 2,5 kg tuh, ya, hampir mau 5 liter gitu, ya. Itu, ya, kalau apa tuh kita 2,5 kg, ya, bisa mau 6 liter, ya. Kalau, ya, beras tuh, ya, karena beras kalau 2 liter itu ada, ya, 2 kilo 2 liter setengah gitu, ya. Kalau 2 kilo, ya. Nah, ya. Nah, ya, jadi kalau satu sok itu, ya, gitu. Nah, sampai 5 mud. Wa yatawaddau bil muddi. Nabi itu wudu dengan 1 mud. Gitu, ya, 1 liter. Wa tawaddaa sallallahu alaihi wasallam maratan bi sulusail mud. Ya, dan sewaktu Nabi itu, ya, berwudu, ya, satu waktu dengan 2/3 mud, nggak hampir 1 mud gitu, ya, dikit, ya, air, ya. Kita juga kalau kita mau gitu bisa air siapa tuh, ya, segelas aqua dah, ya, kita bolongin kecil, ya, pakai jarum itu, ya. Wudunya yang wajib-wajib aja, ya. Kalau yang sunat-sunat buat ke kumur aja, habis, ya. Itu bolongin dah tuh ke jarum, kan ngancet tuh, nah pegangin ke gitu tuh tangan gitu, ya, mungkin lebih, iya, satu, iya, gelas aqua tuh, iya, bisa, iya, bisa gitu, cukup gitu, ya. Nah, cuman kita nggak puas biasa, itu banyak, iya, yang wajib-wajib aja dah gitu, ya. Nah, itu, ya, qala Syu'bah radhiyallahu anhu, kata Syu'bah radhiyallahu an, fahfaz, ya, gitu, annahu wasala fa'ahfazu, ya, kata si, ya, Syu'bah, fa'ahfazu annahu wasala zira'aihi wa ja'ala, ya, yadlukahuma wa masaha uzunaihi wala ahfazu annahu masaha, ya, batinihima, gitu. Kata si Syu'bani, ya, saya apal, ya, artinya saya ingat, ya, bahwasanya Rasulullah itu membasuh 2
ya zira ya lengannya. Wajah ala yadlukuhuma dan dia gosok-gosokin tuh. Nah, wa masaha uzunaihi dan Rasulullah usap kedua kupingnya. Tapi wala ahfazu saya enggak ingat tuh annahu masaha batinahuma. Saya enggak ingat apakah Nabi tuh ya usap dalam batinnya kupingnya apa enggak gitu ya. Gitu kata si Syu'bah nih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa ya padlama'in hatta yusiluhu ala jabhatihi ala jabhatihi summa yashrabu ma fudila. Dan adalah Rasulullah SAW apabila uduk tuh ya fudila ma'un ya apabila diuduk air lebih hatta yasiluhu ala wajihi sehingga Nabi itu ya sampein tuh alirin ke mukanya summa yasrabu ma fudila kemudian Nabi minum apa yang lebih tuh ya jadi kalau tidak apa tuh diambil dari tadi sendok tuh nah diusuk udah lebih tuh airnya siramin mukanya nah ya nah itu kan muka kan air ngocor tuh nah ya nah diminum sama Nabi gitu ya mafudila tuh ya yang lebihnya. Waqala Ibrahim an-Nakhi berkata Ibrahim an-Nakhi ne kanu yarawna anna rub'ul muddi yujzi'u fil wudu. Kata Ibrahim an-Nakhi ne ya seorang wali min auliyaillah kanu mereka bilang wanu yarawna mereka dulu tuh lihat an-narub al-maddi ya mereka berpendapat bahwa 1/4 mud artinya yujzi'u fil wudu itu bisa cukup buat wudu ya 1/4 mud ya gitu ya jadi kalau kita segelas aqua dah gitu ya nah wa kanu asdaqarwal an ya wa asha yakinan mereka dulu tuh ya itu adalah orang yang asdaqu war'an yang benar-benar wara wa asha yakinan dan yang benar-benar yakin tuh gitu ya wa kanu la yaltamuna wujuhahum bil ma mereka tidak ya nah ya banting tuh tolamu tuh ya apa koprok-koprok airnya dah gitu ya nah itu muka mereka dengan air. Wa taqaddama awwalal bab anna Aliyan radhiyallahu anhu ya telah terdahulu di awal bab ini bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an idza tawaddaa ala tuhrin akhadha kapan ya udah seneng kan saya adalah Sayyidina Ali apabila dia wudhu tuh dalam keadaan suci dia ambil satu cauk tuh ya satu telapak tangan min ma'in dari air patamat madobihi watan saku minhu dia berkumur dan masukin air ke hidung wana doha bipad lihi wajahu dan dia siramin ke piratin ya lebihnya itu ke mukanya waziraihi dan kedua apa tuh tangannya lengannya dan kepalanya warak sahu dan rijlaihi dan dua kakinya. Tuh udah ya di sana. Jadi Sayyidina Ali itu kalau dia uduk belum batal, jadi diambil air gitu setauk nih. Nah, diwat kumur itu, nah lebihnya cipret-cipretin ya ke mukanya, ke tangan apa semua gitu ya. Kaki anggota uduk tuh. Jadi dikipret-kipretin aja, dipercikin gitu ya. Nah, gitu lebihnya tuh gitu karena uduknya belum batal gitu ya. Nah gitu ya lillahi summa yaqulu kemudian Sayyidina Ali bilang haza wudu uman lam yuhdis ini wudu orang yang belum berhadas belum batal wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu an dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu bilang kana Rasulullah sallam yaqulu adalah Rasulullah sallam bersabda innalil wudu'i syaitanan ya sungguhnya dalam wudu itu ada setan yuqalu lahu walhan yang disebut setannya namanya walhan yang bukan bikin wiswas orang itu walhan ya pattaku wasawis ya wasawisal ma ya hati-hatilah dulu takutlah kamu dengan keraguan air wiswas sama air nih ini air suci apa enggak ya gitu ya jangan gitu karena itu kerjaan walhan ya walhan memang tukang bikin orang ragu ya dalam kita wudhu dalam kita sholat
ya dalam kita ibadat tuh kerjaan dia, ya si Walhan tuh bikinin gitu ya. Jadi kita ragu nih sah apa enggak, batal apa enggak gitu ya. Ya kalau kita apa tuh rasa ini udah batal apa belum, ambil putusan belum, udah ya gitu ya. Gitu batal apa kagak, batal kagak, jangan ya. Itu kerjaan setan mau demen tuh. Jadi bikin orang wiswas. Nah, ini kalau udah wiswas kan susah tuh. Ya gitu. Ya kalau dia mau sembahyang aja takbir kan nggak cukup sekali. Ya gitu, diuduk tuh ya sampai basah. Ya, bajunya belum sah juga. Gitu ya. Ya gitu ya, apalagi dalam niat tuh. Ya, ini jangan biasain tuh gitu ya. Jadi kalau ada apa tuh ya, ada kewaswasan gitu, ambil dak mayaribuk ila malah yaribuk, tinggalin yang ragu-ragu kepada yang enggak ragu ya. Jadi ada keraguan enggak, bilang udah gitu ya, batal apa enggak ya, ambil yang enggak, karena ya istishab ya kepada yang pertama tuh ya, tuh setan walhan namanya. Wattaku wasawisil ma. Wakanati sahabatu radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah sahabat radhiyallahu an bilang awwalu ma yabda'ul wiswas min jihatil ma fil wudu. Kata sahabat nih, yang mula-mula terjadinya wiswas yaitu dari sisi air dalam wudu gitu ya. Itu biasanya kita wiswas gitu, nih air suci apa kagak ya, mudah najis apa kagak, mustakmal apa kagak, kan gitu tuh ya. Nah gitu ya, Imam Malik tuh nggak ada ya air mustakmal kan gitu, alma tuhur ya, air itu adalah suci ya gitu ya. Kalau Imam Malik tuh jadi nggak ada gitu ya. Nah, nggak ada yang namanya air mustakmal ya. Kalau Imam Hanafi itu ketat, nggak boleh wudhu pakai air mustakmal gitu ya, Imam Hanafi. Nah kalau Imam Syafi'i itu ada kelonggaran ya, nggak boleh kita wudhu buat yang wajib pakai air mustakmal, tapi kalau yang sunnah boleh gitu ya. Nah itu ya, nah itu jadi ya apa di air ya, jangan sampai ya kita wiswas tuh gitu ya. Nah asaminatu almindilu ya, yang ke 8 sunatnya itu al-mindil. Mindil tuh artinya sapu tangan. Artinya kalau kita wudhu jangan digosok gitu. Qalat Aisyatu radhiyallahu anhu kuntu anawilu Rasulullah khirqatan yan yatanassabu biha ba'dal wudu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu an, dulu saya berikan kepada Rasulullah SAW khirqatan ya, selembar kain ya, yantasibu biha ba'dal wudu, supaya Nabi untuk menggosoknya, mengeringinnya sesudah wudu. Wa kana iza lam yajid hirqatan, dan apabila dia enggak dapetin tuh ya selembar kain ya, yamsahu wajhahu bi tarafi sawihi, Nabi mengusap mukanya itu dengan ujung bajunya. Wa kana kasiran ma yanpudu yadaihi ba'dal wudu, dan adalah Nabi itu sering ya mengatakan tuh ya gitu, mayan pudu ya, tidak memercikkan kedua tangannya sesudah wudu, kama ya'ti bayanuhu fi hadis Maimunah, sebagaimana datang penjelasannya hadis Maimunah nih fi babil ghusli, dalam bab mandi insyaallah taala. Jadi Nabi tuh ya gitu, kalau nggak ada percikan tuh ya Nabi ya nggak kasih, jangan sampai air muka itu dibuang sono gitu ya, gitu ya. Jadi Nabi gitu untuk sapu itu ya, kalau ada nggak ada, kalau ada ya anduk boleh gitu ya, gitu ya. Nah tuh ya, ini jangan dikipretin ya keluar. Kalau mau tuh lebih air wudhu gitu ke badan kita ya, atau pakaian kita gitu. Nah, wakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bilang, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, raaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatan, saya lihat Rasulullah itu ada sepercak lain tuh muiddatan limasi a'daihi, yang disediakan untuk menggosok anggota tubuhnya ba'dal wudu. Waro'aitu marratan, suatu waktu saya lihat lagi ya, bahwa Rasulullah SAW tawaddo'a ya wudu, summa qalaba ya jubbatannya kanat alaihi, kemudian Nabi membalik
baju jubahnya yang ada padanya pama sahabiha, ya Nabi menggosoknya. Jadi Nabi pakai jubah, nah dibalik baju jubahnya dalamnya berarti gosok gitu ya. Nah gitu ya. Wa fi zalika dalilun, ini menunjukkan tanda ala taharatil ma'il mustakmal. Ini menunjukkan bahwa sucinya tuh air mustakmal katanya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, man tawaddaa famasaha bisaubin nazifin fala ba'sa bihi. Siapa orang yang wudu maka digosok dong dengan baju yang bersih, ya pakaian yang bersih, fala ba'sa bihi, maka enggak napa-ngapa, boleh. Waman lam yaf'al fahuwa afdalu, kalau enggak dikerjain itu lebih afdal, artinya jangan digosok gitu ya. Jadi kita habis wudu tuh air biarin aja kering, jangan apa ada ngina, kecuali kalau dalam keadaan ya sangat dingin itu ya. Ini sebagian ulama bilang kan makruh ya, kalau kita habis wudu tuh kita gosok muka kita, nah itu makruh gitu ya. Nah kecuali kalau dalam keadaan dingin ya, atau banyak abu tuh ya gitu, panas banyak abu ya, angin bawa abu gitu, boleh tuh. Waman yaf'al fa huwa afdali annal wudu'a yuzanu yaumal qiyamah ma'asa iril a'mal, karena sungguhnya wudu itu nanti ditimbang oleh Allah di hari kiamat dengan seluruh amal-amal kita tuh ya. Wudu ya jangan dihilangin, ya hari nempel tuh ya, ini punya airnya. At-tasi'atu ad-du'a wa tasmiyah, dan yang ke-9 sunat wudu itu ya baca doa dan baca bismillah gitu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza wada'a yadahu fil ma'i, apabila Rasulullah tuh meletakkan tangannya di air, summiya ya, summa tawaddoa ya gitu, atau sama ya Nabi baca bismillah, kemudian Nabi wudu ya. Jadi begitu kita tangan kita kocorin air nih, kalau kita kan di keran ya buka, nah baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu kan masukin di kolam, iya masukin, nah baca bismillah. Nah sekarang nggak ada kolam ya, kayak keran, nah ya begitu ya, bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'an tahura, itu ada doanya gitu ya. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci gitu. Citangan tuh doa citangan kan, nah gitu ya. Nah ya, semua tawaddoa. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallam yang bersabda, la sholata liman la wudu alah, ya tidaklah sah sholatnya bagi orang yang enggak punya wudu, wala wudu, dan enggak sah wudunya liman lam yazkurismallah alaih, orang yang enggak nyebut nama Allah ya dalam wudu gitu ya. Nah ya, jadi dalam wudu baca bismillah. Tapi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma tawadda'a malam yazkurismallah ta'ala, tidaklah dianggap dia berwudu kalau dia enggak menyebut nama Allah, enggak baca bismillah. Wa ma shalla man lam yatawadda, dan enggak termasuk salat orang yang enggak wudu. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu man zakara rasmallah ta'ala awwala wudu'ihi, siapa orang menyebut nama Allah di awal wudunya, tahura jasaduhu kulluhu, sucilah seluruh jasadnya. Wa illam yazkurismallah, kalau dia enggak nyebut nama Allah, lam yutahhirhu, tidak suci darinya tuh illa mawadi al-wudu, kecuali tempat wudu aja. Jadi anggota wudu aja yang suci. Kalau kita baca bismillah, seluruh jasad kita jadi suci. Nah kalau enggak ya berarti tempatnya apa, anggota yang kita wuduin aja. Wa kana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bilang, ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda, saya datang kepada Rasulullah sallallahu, dia dalam keadaan wudu. Fasami tuhu yaqulu, saya dengar Rasulullah bilang, Allahumma ghfirli zanbi wa wasi'li fi dari wa barik fi rizqi gitu ya. Nah ya, kata ya Abu Musa al-Asy'ari ini, saya datang Rasulullah lagi sedang wudu, kemudian saya dengar Rasulullah bilang baca nih
Allahumma gfirli zanbi, ya Allah ya ampuninlah ya dosa-dosa saya, wa wasi'li fidari, dan luaskanlah saya di rumah gitu ya. Jadi di rumah jangan empet aja ya, biar enak tenang gitu ya, jangan empet gitu. Wa barik fi rizki, ya Allah berikan keberkahan pada rezeki saya. Ini baca doa sesudah wudu ya kita ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu man tawaddoa summa rafa'a ra'sahu ila samai, siapa yang wudu kemudian dia angkat kepalanya ke langit, itu dia doa sunnah. Nah faqala, kemudian dibaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyatu. Ya, Rasulullah bersabda, siapa orang yang wudu kemudian diangkat kepalanya ya. Jadi doa, kalau kita doa gini ya, kalau doa wudu, kalau yang lain nggak boleh. Ini khusus ya itu ya, wudu. Kalau doa yang lain jangan begini ngatas, tunduk kepala gitu ya. Nah, ini doa wudu tuh yang disunatkan karena kita ngeliatin langit sunnah gitu ya. Nah itu kita dia baca tuh katanya, jangan kalian dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan saya dari orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah saya orang yang bersuci, itu yang suci. Nah itu kalau kita baca tuh futihat lahu abwabul jannah ya as-samaniyatu, maka dibukakan oleh Allah tuh 8 pintu sorga katanya ya. 8 pintu sorga terbuka warna Nabi ya, dukhulu min ayyiha sa'a, dia boleh masuk dari pintu yang mana aja gitu ya. Pintu sorga yang 8, nah itu Allah bukain kalau baca itu. Nah silakan masuk ya, pintu A, B, mana gitu ya, ke Senayan sono ya gitu ya, pintu timur, pintu selatan gitu ya. Artinya kalau habis begitu dia mati masuk surga gitu, karena dia syahadat gitu ya. Oh ya. Iya, kan dia baca syahadat tuh, asyhadu alla ilaha illallah ya itu ya. Nah, itu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, man tawaddoa, siapa yang wudu, faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqin summa ju'ila fi tabi'in ya palam yuksir ya gitu, palam yuksar illa yaumil qiyamah ya. Nah ya, Rasulullah SAW bilang siapa yang wudu kemudian disambung tuh bacanya habis tadi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kata Nabi dibaca itu kutiba piraqin ya, ditulis tuh ya bacaan kita ini ya, pirokin di satu lembaran, summa ju'ila fi tabi'in, kemudian ditaruh di satu tabi' ya gitu ya. Nah ya, satu tempat tuh palam yuksar ila yaumal qiyamah, tidak dirusak sampai hari kiamat, nggak rusak tuh ya. Jadi kalau habis wudu tuh baca doa wudu nih gitu ya, jangan kelupaan ya. Nah, baca gitu ya, mata kita ngatas sono ya gitu ya. Nah ya, liatin atas dah gitu ya, baca tuh syahadat. Nah terus kalau mau lagi kan ada hadis Nabi lagi kan, baca Inna Anzal ya, dan Anzal udah nggak lihat begini udah ya, boleh sambil jalan ya, dah ya gitu ya, udah nggak ngadep kiblat lagi ya. Nah ya boleh sambil jalan tuh baca Inna Anzal ya, berapa kali ya, kalau sanggup 10 kali ya gitu kalau sanggup ya, kalau nggak sanggup ya sekali aja dah itu ya. Hah? Ngapa? Sampai kalau dari rumah sampai masjid
Iya nggak apa-apa, habis wudhu kita wudhu, nah kita ambil pakai baju jalan, ya, aja 10 kali, itu, ya di kitab Minahus Saniyah kan, ya Nabi pesan tuh, ya Sayyidina Ali apabila wudhu baca tuh, ya Inna Anzal, ya 10 kali, gitu, ya kalau enggak ya sekali dah, ya kan kita orangnya nggak mau banyak-banyak, Hah? Iya takut kelebihan, tapi kalau duit sih pengennya banyak. Iya, kalau duit pengen banyak, tapi kalau baca wiridan, ya dikit aja dah gitu. Gitu. Ya, baca biar banyak. Hah? Takut 11. Ngapa? Takut 11. Ya, tuh ya, baca biar banyak gitu. Ya. Nah ya, tuh ya. Nah, lam yuksar tuh. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu man tawaddoa summa lam yatakallam ya hatta yakula, siapa yang wudu kemudian dia enggak bicara sehingga dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ghufira lahu ma bainal wudu'aini, Allah ampunin dosanya antara dua wudu. Ya kalau kita batal kita duduk lagi, dosa kita diampunin tuh kita, ya. Nah, ya tapi syaratnya jangan ngomong gitu. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu iza ya sallama alaihi ahadun wa huwa yatawaddau la yuraddu alaihi hatta yafruga min wudu'ihi. Dan adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu an apabila ada yang beri salam kepadanya seorang, ya ada orang beri salam kepadanya, wa huwa yatawaddu, ya Sayyidina Umar lagi wudu, la yuraddu, maka enggak dijawab. Yaitu Sayyidina Umar hatta yafruga, sehingga dia selesai min wudu'i, dari wudunya. Wa yaqulu, dan dia bilang raaitu Rasulullah sallam ya'alu zalika, saya lihat Rasulullah sallam kerjakan seperti itu. Jadi Rasulullah tuh gitu, ada orang beri salam lagi wudu, udah didiemin aja gitu, ya tinggal jawab. Nah ini Sayyidina Utsman kerjain seperti itu katanya itu, ya. No, ya karena jangan sampai ngomong gitu, ya. Al-ashiratu yang ke-10 al-mualatu, yaitu berturut-turut, artinya nyambung, ya. Jadi wudu kita tuh habis basuh muka, tangan, nah terus kepala, kaki gitu, ya biar nyambung, mualat tuh namanya gitu, ya. Nah, taqaddama fil bab, ini udah terdahulu dalam bab nih, katanya annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakul bil ma'i bil mualati, tidak mengosongkan wuduknya dengan mualat fil wudu'i, ya dalam wuduknya abadan, selamanya. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah kosongin kalau dalam wuduk tuh, artinya terus nyambung, nggak pernah duduk muka tangan dulu ntar kaki lain lagi nyambung, tapi boleh gitu, ya tapi nggak sunnah gitu, ya nggak dapat sunatnya nyambung. Nah kalau Imam Malik nyambung ini adalah rukun wuduk mualat gitu ke Imam Malik. Kan Imam Malik itu tambahannya 2, ya gosok-gosok sama mualat itu, ya ini kalau kita taklid kepada Imam Malik ya wudhunya seperti itu, ya jadi basuh muka, tangan, kepala, kaki, nah ya mesti gosok-gosok. Kalau nggak gosok-gosok itu nggak jadi gitu Imam Malik, karena nggak sah, ya itu rukun. Nah kalau itu Imam Syafi'i kan sunnah gitu, Imam Syafi'i sih masukin aja serak atau tuangin gitu, ya keran gitu, dah itu dah jadi Imam Syafi'i. Tapi kalau Malik nggak gosok, ya kalau kita taklid kepada Imam Malik ya begitu wudhunya, ya. Nah karena kita wudhunya nggak seperti itu, ya gitu, mau taklid Imam Malik ya kagak diterima karena nggak sah sama dia sholatnya, ya wudhunya nggak sah gitu, ya. Nah memualat tuh nyambung gitu, ya. Jadi jangan apa tuh, ya jangan sepotong-potong gitu, ya. Tapi kita jarang kalau yang ini nih, ya kalau yang namanya mualat tuh udah pasti kita, ya kerjain dah lagi wudhu. Nggak mungkin kita wudhu habis basuh muka, basuh tangan, ya basuh kakinya di masjid gitu. Bisa-bisa kelupaan. Ya nggak mungkin dah, ya kalau yang namanya mualat gitu. Tapi kalau yang namanya gosok-gosok itu ada kemungkinan, ya gitu. Apalagi kaki, ya di keran, ya biasanya udah begitu naik kerannya gitu aja pasanglah gitu, ya. Nah ya segen apa, ya segen bongkok gitu, ya. Hanya kan duduk, ya yang bagus kan kayak duduk kan gitu, ya.
duduk. Jadi kita bisa tahlilul rijlain itu ya, nyelat-nyelatin dulu kaki gini kalau sembari duduk. Kalau sembari diri kan ya bisa jatuh ya. Gitu ya. Ini duduk gitu. Nah, tapi kita jarang ya jahit tuh gitu. Nah, itu ya. Nah, lam yakilum walatu ya abadan. Waqala ya gitu. Waqala ya, dan dia katakan kana ya. Waqala kana Nafi bin Umar ya, Imam Nafi nih bin Umar radhiyallahu an ya. Nah, ya anhuma ya gesilu qadamaihi ba'dama yajibu wudu'uhu ya. Nah, adalah si Nafi bin Umar nih radhiyallahu anhuma ya. Nah, dia itu membasuh dua telapak kakinya sesudah kering wudunya ya. Jadi basuh kakinya tuh ya udah anggota tubuh yang lain tuh ya kering baru dia basuh tuh kakinya. Itu kan namanya enggak mualat gitu ya. Wa kana Rasulullah sallam idza iktasala ya, adalah Rasulullah SAW apabila dia mandi tuh illa ya rijlaihi yantahi min maqamihi zalika faqasala yantahi ya. Nah, adalah Rasulullah SAW apabila dia mandi tuh ya, atau juga dia membasuhnya tuh illa rijlaihi ya, kecuali dua kakinya yantahi min maqamihi, dia menyingkir ya, ada tempatnya, tempat duduk itu. Nah, ya zalika faqasala rijlaihi, kemudian baru dia basuh gitu. Jadi Nabi itu apabila dia duduk, nah ya, nah dia habis basuh yang lain tuh, nah kemudian Nabi pindah ya, nah ke tempat yang lain ya, nah baru basuh kaki. Nah, ini menunjukkan ada juga sewaktu-waktu jadi Nabi enggak mualat gitu ya. Jadinya Imam Syafi'i itu nggak pakai mualat, itu nggak termasuk rukun gitu ya. Nah ya, jadi merupakan sunnah gitu ya. Nah, kami pakai salah ridai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai ya masalah ya sunat duduk ya. Hanya jangan tinggal ya yang udah kita tahu tuh ya, sunah duduk kerjain ya, jangan sampai ya kita tinggal. Nah, doa-doa wudu juga kalau kita hafal ya baca ya, jangan enggak baca, meskipun memang sebagian ulama ya mengatakan ada yang ada bid'ah ya, enggak ada doa dalilnya enggak ada ya, enggak ada memang kan dari Rasulullah enggak ada. Tapi ya Imam Ghazali itu ya dalam Ihya Ulumuddinnya ada kan ya, basuh tangan ya, jadi mulai untuk kita ngocorin air kan ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, kemudian kita masukin ya, kita ke kumur. Nah, kita baca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika ya wa husni ibadatik. Kan cakep tuh doa kan ya, dari Nabi juga doanya masih gitu. Nah, kemudian masukin air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah ya, berikanlah saya bisa mengendus bau surga ya gitu. Nah, baru basuh muka, habis niat baca muka tuh nawaitul wudu. Nah, kita baca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh, ya Allah ya terangin ya wajah saya, karena di hari kiamat itu nanti ada wajah yang terang, ada wajah yang gelap gitu, minta gitu. Nah ya, basuh tangan ya gitu, Allahumma tini tangan kanan, tini kitabi biyamini ya gitu ya. Nah, tangan kiri Allahumma la tutini bi ya biasari wala tutini bi waro azhri gitu. Nah, maksud kepala Allahumma harim sa'ri ya minan nar kan gitu ya. Nah ya, nah terus lagi kuping Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana kan gitu ya, itu di Quran itu ya bacaannya. Nah ya, kemudian tang leher ya Allahumma tik riqabana minan nar tuh ya gitu, karena Nabi bilang tuh masul raqabah amanun minal ghil ya
gitu ya, membasuh tuh ya, mengusap leher itu aman daripada belenggu neraka gitu ya. Nah kaki Allahumma sabitni ya, Allahumma sabit qadami yauma tazulul aqdam ya, ya Allah tetepin kaki saya di hari banyak yang gelincir di punya kakinya gitu ya. Nah baru tuh kita gitu ya, orang-orang yang semacam kayak kita tuh ya baca aja ya. Nah kalau yang ngelarang begitu mungkin dia orangnya udah nggak lupa sama Allah ya, dalam dia ibadat dia apa tuh ya, diuduk udah selalu ingat sama Allah gitu. Nah kalau kita kan banyak kan lupanya, hanya nanti kan kita baca gitu ya. Kalau kita ya, nah kalau dia tuh yang bilangin tuh dia bid'ah lah ngapa gitu ya, nah itu biarin karena dia mungkin dia hatinya selalu sama Allah. Nah kalau kita kan ya, ya banyak kan lupa nyentar, tapi kita habis niat doang habis itu katanya udah ya, niat doang habis niat duduk ya, basuh muka apa ya, basuh tangan mana kaki apa hati kita kemana-mana kan gitu. Mendingan kita baca kan jadi kita ya nggak wiswas dari setan tuh gitu ya. Karena kalau wudhu kita tuh ya sempurna ya, nggak ada tuh wiswas setan, itu insya Allah kebawa ke dalam sholat kita ya, sholat kita jadi khusyuk gitu. Tapi kalau wudhu kita tuh ya, nah nggak khusyuk, nah kebawa ke dalam sholat gitu ya, karena dia siwalhan ya. Nah dia kan selalu ya ngikutin kita tuh ya, setan tuh ya. Nah ya di mana kita lalai, nah masuklah ya dia tuh gitu ya. Nah inilah ya, jadi kesunahan wudhu tuh ya, nah ya sedapat mungkin ya kita kerjain lah ya. Sini ya nggak banyak, masih yang lainnya tuh nggak dimasukin ya, macam baca ya 3 kali apa semua gitu ya. Nah bisa tuh ya, babu bayanil ahdasin naqidah lil wudu ya, babnya lain lagi dah ya, tentang yang membatalkan wudu nih nanti sampai sini ya, wallahu a'lam.